Sumber hidrokarbon di alam ini dapat ditemukan dengan berbagai bentuk dan berbagai lokasi dimanapun berada. Dia tersebar luas di bumi, di bawah permukaan air laut, serta di atmosfer. Senyawa hidrokarbon sangat melimpah di alam dan memainkan peran penting sebagai sumber energi utama. Ya, senyawa hidrokarbon ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya pada kehidupan manusia, mulai dari sumber energi hingga bahan baku industri, membuat keberadaan senyawa hidrokarbon ini sangat berarti bagi manusia. Eits, tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk kemajuan peradaban makhluk hidup di dunia ini. Kalian tahu gak sih, kalau ada es dingin-dingin, tapi bisa kebakar? Iya, itu es api, atau bisa disebut metanahidrat. Ditemukan di tempat-tempat bertekanan tinggi dan bersuhu rendah, seperti di dasar lautan. Uniknya, kalau dibakar, ini menghasilkan cukup banyak energi, sehingga digadang-gadang akan menjadi sumber alternatif di masa depan. Di Indonesia sendiri sudah melirik potensi dari gas hidrat ini. Faktanya menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai akumulasi gas hidrat yang tinggi pada beberapa titik di sekitar Laut Sumatera, Laut Jawa, Sulawesi, dan sebagainya. Metanahidrat ini sebenarnya berasal dari dua molekul yang berbeda, yaitu molekul metana yang terjebak di dalam sangkar kristal yang terbentuk dari molekul-molekul air beku. Metana menjadi salah satu senyawa yang paling sering dipelajari dalam kimia, padahal dia ini cuma terdiri dari dua unsur aja, yaitu karbon dan hidrogen. Metana masuk ke dalam senyawa hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon ini dapat diartikan sebagai jenis senyawa kimia organik yang tersusun dari dua jenis atom, yaitu karbon dan hidrogen. Oke, sekarang kita balik lagi ke metanahidrat, di mana kelebihan dari gas hidrat ini berbentuk es dan dapat langsung dibakar. Pembakaran gas hidrat ini menghasilkan panas yang sangat besar dibandingkan dengan gas-gas lainnya. Menurut Kementerian SDM, metanahidrat ini didefinisikan sebagai minyak dan gas bumi yang diusahakan dari tempat terbentuknya. Akumulasi energi alternatif ini di Indonesia belum satu pun tersentuh oleh kegiatan eksploitasi. Hal ini sangat disayangkan karena belum ada yang menemukan cara untuk menambang tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Mungkin di masa depan kalian bisa jadi ilmuwan yang bisa nemuin caranya kan? Kalian tahu gak sih, unsur karbon itu disebut juga sebagai unsur kehidupan. Oke, kalau kalian penasaran, simak video berikut ini, jangan sampai ketinggalan. Ya, karbon biasa disebut sebagai unsur kehidupan. Mengapa demikian? Oke, karena para astrobiologis yang biasanya nyari kehidupan di luar angkasa, pasti kalau lagi nyari tanda-tanda kehidupan nih di suatu planet, pasti yang dicari duluan itu adalah unsur karbon. Karena zaman dulu nih, ilmuwan ngira kalau karbon itu bisa dihasilkan oleh hanya makhluk-makhluk hidup, sehingga menjuluki senyawa yang mengandung karbon sebagai senyawa organik. Tetapi pada tahun 1828, Friedrich Wöhler, ahli kimia asal Jerman, membuat urea, salah satu komponen dari urin, melalui percobaan di labnya. Hebatnya, Wöhler membuatnya dari senyawa anorganik, yaitu perubahan amonium cyanat menjadi urea atau NH2 2 kali CO. Nah, sekarang kita sudah tahu kan
Mengapa sih senyawa hidrokarbon itu spesial banget? Karena senyawa hidrokarbon itu menjadi peranan penting dalam kehidupan, di mana segala sesuatu yang kita gunakan sehari-hari, seperti baju, sepatu, perabotan rumah tangga, bahkan tempat tinggal yang kita tempati sekarang ini semua terdiri dari senyawa hidrokarbon loh. Protein, lemak, karbohidrat yang kita makan sehari-hari. Selain itu juga ada glukosa, dan lebih luas lagi, dimana semua itu termasuk senyawa hidrokarbon. Bahan bakar juga yang sering kita temui, cat, plastik, LPG, serta aspal sebagai pengeras jalan. Semua itu tersusun dari senyawa hidrokarbon. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keisomeran hidrokarbon. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus struktur atau rumus bangunan berbeda, namun rumus molekulnya sama. Di mana keisomeran hidrokarbon terdiri dari isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur adalah isomer yang terjadi akibat perbedaan struktur molekul, sedangkan isomer ruang adalah isomer yang terjadi akibat perbedaan sudut pandang atau ruang molekul. Dapat dilihat sebagai berikut. Di sini adalah perbedaan isomer struktur dan isomer ruang. Di mana isomer struktur terdiri dari rantai atau rangka, posisi, dan fungsi. Dapat dilihat perbedaannya pada tabel ini. Kemudian juga ada perbedaan homolog. Selanjutnya yaitu pada isomer ruang, di mana terdiri dari geometri dan optis. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel ini. Kemudian perbedaan homolognya. Selanjutnya jumlah isomer 10 suku pertama alkana, di mana pada rumus CH4 isomernya 1, C2H6 isomernya 1, C3H8 isomernya 1, C4H10 isomernya 2, C5H12 isomernya 3, C6H14 isomernya 5, C7H16 isomernya 9, C8H18 isomernya 18, C9H20 isomernya 35, dan C10H22 isomernya 75. Isomer hidrokarbon adalah fenomena di mana senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur yang berbeda, yang menghasilkan sifat fisik dan kimia yang berbeda pula. Fenomena ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi bagaimana bahan-bahan tersebut digunakan. Misalnya, butana dan isobutana yang sama-sama memiliki rumus C4H10 memiliki perbedaan dalam titik didih dan sifat pembakaran. Butana yang memiliki rantai lurus sering digunakan dalam korek api dan tabung gas portable karena kemampuannya untuk mencair pada tekanan rendah. Sementara itu, isobutana yang memiliki struktur cabang lebih banyak digunakan sebagai bahan pendingin dan sistem pendingin modern. Isomer rantai adalah dua buah rumus bangunan yang memiliki rumus molekul yang sama namun rantai utamanya yang berbeda. Berikut adalah contoh isomer rantai alkana. Yang pertama, heptana, yang kedua 2-metilheksana, dan yang contoh ketiga ada 3-etilpentana. Berikut adalah contoh dari isomer rantai alkena. Yang pertama ada 1-heksena, yang kedua 2-metil 1-pentena, lalu contoh yang
ketiga ada 2 etil 1 butena. Kemudian contoh isomer alkuna. Rantai alkuna di sini ada contohnya. Yang pertama 1 heksuna, yang kedua 3 metil 1 pentuna, lalu yang ketiga ada 3,3 dimetil 1 butuna. Isomer posisi adalah dua buah rumus bangunan yang memiliki rantai utama yang sama namun posisi atau jenis cabangnya yang berbeda. Berikut adalah contoh isomer posisi pada alkana. Yang pertama ada 2 metil heksana, yang kedua ada 3 metil heksana, yang ketiga ada 2,2 dimetil pentana. Selanjutnya adalah contoh isomer posisi pada alkena. Yang pertama ada 1 heksena, yang kedua ada 2 metil 1 pentena, dan yang ketiga ada 3 metil 1 pentena. Contoh selanjutnya adalah isomer posisi pada alkuna. Yang pertama ada 1 heksuna, yang kedua ada 2 heksuna, dan yang ketiga ada 3 heksuna. Adapun yang selanjutnya adalah isomer fungsi. Isomer fungsi adalah dua buah rumus bangun memiliki rumus umum yang sama, namun homolog atau keluarga yang berbeda. Berikut adalah contoh isomer fungsi, di mana senyawa dengan rumus molekul C6H12, misalnya 1 heksena atau 3 metil 1 pentena, dengan 1 sikloheksana, yang kedua ada 1,23 trimetil siklopropana, dan yang ketiga ada etil siklobutana. Selanjutnya yaitu isomer geometri, di mana isomer geometri adalah dua buah rumus bangun yang memiliki nama yang sama. Hal ini disebabkan oleh ikatan rangkap yang tidak dapat memutar posisi gugus-gugus di sekitarnya. Kemudian syarat isomer geometri adalah terdapat minimal dan maksimal dua gugus yang sama di sekitar ikatan rangkap. Untuk membedakannya, kedua rumus bangun diberi notasi cis dan trans, di mana bentuk cis yaitu gugus yang sama pada satu sisi, yang kedua bentuk trans yaitu gugus yang sama terletak berseberangan. Dapat dilihat untuk contoh isomer geometri, di sini ada 2 butena atau C4H8. Di sebelah kiri adalah bentuk cis, dan di sebelah kanan adalah bentuk trans. Berikut ini adalah contoh dari isomer geometri pada 2 pentena atau C5H10, di mana sebelah kiri adalah cis 2 pentena karena bentuknya memiliki gugus yang sama pada satu sisi. Jadi atom C-nya dia mengikat gugus yang sama pada satu sisi. Sedangkan yang sebelah kanan ada trans 2 pentena, di mana bentuk trans ini gugusnya yang sama terletak pada seberangan atau berseberangan dari atom C-nya. Baiklah, selesai sudah kita mempelajari materi kali ini.
Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.